Apakah kalau Papua itu merdeka, nanti benar-benar itu tanah Papua tetap menjadi hak ulayat masyarakat Papua? Tidak kakak, tidak. Ya, tidak. Orang-orang yang sedang pangku kaki di Amerika, di Belanda, di Australia, mereka yang akan datang dan berkuasa. Nah, ketika mereka berkuasa, tentu saja mereka sudah punya ikatan janji dengan orang-orang Amerika, dengan orang-orang Belanda, dengan orang-orang Australia, dengan orang-orang Barat lah pokoknya. Nah, kemudian tambang-tambang emas, tembaga dan lain-lain di Papua itu akan menjadi ladang perebutan harta. Akan menjadi ladang perebutan harta bagi negara-negara yang menyokong pemberontakan Papua terhadap NKRI dan pemerintah Indonesia. Mereka yang akan menjadi kaya raya, mereka akan berkuasa. Orang-orang Papua akan tetap menjadi rakyat jelata yang miskin, tetap menjadi rakyat jelata yang hanya merasa Papua tetapi tidak menikmati kekayaan alam Papua. Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Video kali ini saya ingin menanggapi komentar dari seorang kakak. Ya, ada seorang kakak berkomentar di video saya, katanya rakyat Papua yang tidak mendukung perjuangan kemerdekaan Papua itu adalah pengkhianat Papua. Begini ya kakak ya, saya rasa justru kakak itulah pengkhianat Papua yang tidak punya rasa belas kasihan terhadap masyarakat sipil Papua, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mementingkan emosi pribadi. Ya, coba saya ajak kakak untuk berpikir sederhana pakai logika. Sekali lagi pakai logika, ya, logika sederhana saja. Bahwa orang-orang besar OPM, ya, pembesar OPM itu tinggalnya di mana? Coba kakak jawab dulu. Pembesar OPM yang suka provokasi masyarakat Papua untuk memberontak terhadap NKRI, terhadap pemerintah Indonesia itu mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Amerika, mereka tinggal di Belanda, mereka tinggal di Australia dan lain-lain. Iya kan? Mereka di sana pakai jas, pakai dasi. Wah, orang-orang terhormat, orang-orang besar. Di sana mereka duduk pangku kaki, makan enak, sambil perintahkan orang Papua untuk berontak terhadap NKRI, terhadap pemerintah Indonesia. Nah, ketika mereka ikut-ikutan dalam tindakan separatisme yang dilakukan oleh KKB OPM, mereka tertembak, mati. Orang-orang besar di Amerika, di Belanda, di Australia, mereka tetap pangku kaki di sana, ya, ongkang-ongkang kaki di sana, dan mereka terus melancarkan provokasi mereka terhadap masyarakat Papua untuk berontak terhadap NKRI dan pemerintah Indonesia. Coba pikir pakai akal sehat kakak, ya, coba pikir pakai otak yang waras. Kakak mati, apakah mereka di sana berduka cita? Tidak, karena yang mereka kejar adalah kekuasaan. Apakah kalau Papua itu merdeka, nanti benar-benar itu tanah Papua tetap menjadi hak ulayat masyarakat Papua? Tidak kakak, tidak. Ya, tidak. Orang-orang yang sedang pangku kaki di Amerika, di Belanda, di Australia, mereka yang akan datang dan berkuasa. Nah, ketika mereka berkuasa, tentu saja mereka sudah punya ikatan janji dengan orang-orang Amerika, dengan orang-orang Belanda, dengan orang-orang Australia, dengan orang-orang Barat lah pokoknya. Nah, kemudian tambang-tambang emas, tembaga dan lain-lain di Papua itu akan menjadi ladang perebutan harta.